saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam surat Petrus. Kita buka di surat Petrus pasalnya yang pertama, di surat Petrus di pasalnya yang kelima. Kita akan baca di ayatnya yang ke-8. Biar saya bacakan untuk kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tema atau judul yang kita bisa pelajari pada hari ini yaitu atau tema saya pada hari ini adalah cara orang percaya menghadapi ya iblis, kan seperti itu. Karena kalau kita kembali lagi ke penciptaan, bahwa ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, maka manusia itu diciptakan dengan sempurna. Dan ketika malaikat jatuh di dalam dosa, ya malaikat yang sudah jatuh tersebut menggoda manusia supaya tidak taat kepada Allah, sehingga kalau kita baca di dalam Alkitab, Adam dan Hawa ya jatuh di dalam dosa pada waktu itu. Dan saya mau mengajak kita pada hari ini kita belajar bagaimana cara melawan iblis, Kita baca di ayatnya yang ke-9. Rasul Petrus menasihatkan kita bahwa ini caranya, bagaimana cara melawan si iblis itu. Di ayat yang ke-9 saya bacakan untuk kita. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Rasul Petrus memberikan nasihat kepada kita bahwa cara melawan iblis itu yaitu dengan iman. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk semua manusia, maka manusia perlu bertobat dan percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Karena ketika orang percaya sudah bertobat dan percaya, ya tentunya Tuhan tidak menjanjikan ya kemakmuran kepada orang tersebut, melainkan ketika orang itu percaya, banyak sekali yang akan dia hadapi. Contohnya penderitaan, penganiayaan. Tuhan sama sekali tidak menjanjikan kemakmuran, kekayaan dan lain sebagainya. Berbeda dengan pandangan yang berkata bahwa ketika kamu mengikut Kristus, kamu akan kaya, kamu akan makmur dan lain sebagainya. Kamu tidak akan mengalami penderitaan, kamu tidak mengalami yang namanya kesusahan. Itu semua bohong, karena ketika kita percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus, maka Tuhan sama sekali tidak menjanjikan kepada kita kekayaan, kemakmuran dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata bahwa ketika kamu percaya itu banyak sekali penganiayaan yang akan kamu alami. Contohnya kamu mengadakan suatu kebaktian di tempat ke tempat tertentu, ya ada orang yang tidak suka, ada orang yang menghalangi tujuan kamu, menghalangi tujuan tersebut, ya supaya kebaktian tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi akan ada banyak sekali penderitaan yang kita alami. Bahkan kalau kita sekarang berkata bahwasanya ini salah, banyak pandangan lain berkata bahwa kamu menista agama saya, kamu mengejek saya dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika kamu mengikut Kristus, maka banyak hal-hal yang akan kamu alami. Tidak ada kesuksesan, tapi penderitaan yang ada. Ya,
ketika orang percaya bertobat dan percaya, maka ya iblis tidak senang. Iblis tidak senang. Tentunya iblis tidak senang kalau anak-anak Tuhan berpegang teguh dengan iman. Jadi iblis itu kayak singa ya, yang mengaum-ngaum, yang ya seperti singa, diam-diam, tetapi kalau ada mangsanya maka dia akan menerkam. Jadi cara iblis mengganggu orang percaya yaitu dengan cara ya dia diam-diam terlebih dahulu, dia menggoda sehingga orang percaya jatuh di dalam dosa. Tetapi cara kita melawan iblis yaitu dengan iman yang teguh. Dengan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Jadi berpegang teguh. Ini mungkin banyak orang yang berkata bahwasanya berpegang teguh gampang sebenarnya, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Karena ketika kita berpegang teguh, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita berpegang teguh, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka jelas-jelas banyak sekali yang tidak suka dengan kita. Ya, salah satunya adalah iblis. Dan kalau kita kembali lagi kepada penciptaan, bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka tidak berpegang teguh kepada Tuhan. Karena mereka tidak berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan suatu langgaran kepada mereka bahwa ketika kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka kamu akan mati. Ya, mati secara apa? Ya, mati secara rohani pada waktu itu. Ya, tetapi manusia tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Manusia lebih percaya perkataan iblis. Ya, begitu pula dengan hari ini. Akan ada godaan-godaan iblis supaya orang percaya jatuh dalam dosa, supaya orang percaya hidup dalam dosa, supaya orang percaya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Rasul Petrus mengingatkan kita pada hari ini bahwa ketika kamu sudah percaya, ketika kamu sudah bertobat kepada Yesus Kristus, maka kamu harus berpegang teguh pada iman. Jadi cara melawan iblis itu yaitu dengan iman yang teguh. Jadi timbul suatu pertanyaan kepada kita. Apakah kita sudah berpegang teguh kepada iman yang benar? Jangan sampai ketika kita sudah berpegang teguh dan kita memegang teguh iman yang salah, ya itu sama saja bohong. Tetapi iman yang benar, bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan hidup kita sekarang hidup Kristus. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka ketika kita berbuat sesuatu, maka hidup kita adalah hidupnya Kristus. Jadi pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah beriman dengan benar? Kalau belum, ini adalah suatu renungan kepada kita semua, bahwa ketika kita tidak percaya, ketika kita tidak mempunyai iman, pasti kita akan masuk ke dalam neraka. Tetapi ketika kita beriman teguh, ketika kita sudah percaya, maka pegang teguh iman itu sampai akhirnya. Karena cara melawan iblis itu hanya dengan iman. Kita tidak bisa melawan iblis dengan cara lain kecuali dengan iman, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Maranatha.